wabarakatuh. Saya Anis Indayanti, NIM 171600146 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan panduan audit intern. Kebijakan audit. Audit polisi dapat dibuat tahunan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Audit polisi disusun berdasarkan data dan informasi dari bagian Litbang dan Sisdur apabila ada atau dapat diserahkan kepada departemen head atau satuan kerja di bawah grup head masing-masing. Audit polisi disiapkan sebelum akhir tahun untuk kegiatan audit tahun berikutnya. Informasi perencanaan audit berbasis risiko. Kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komit Audit apabila ada serta Direktur Utama Bank. 1. Satuan Kerja Cabang atau KP fungsional berisiko tinggi audit setiap 6 bulan. Satuan Kerja dengan risiko average diaudit setiap 9 bulan. Satuan Kerja dengan risiko average diaudit sekali setahun. Satuan Kerja dengan risiko below average diaudit setiap 15 tahun. Satuan Kerja dengan risiko low risk diaudit setiap 18 bulan. Kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI, umpamanya dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas auditor, maka ditetapkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan alokasi tenaga auditor. Informasi perencanaan audit berbasis risiko. Jumlah tenaga auditor yang tersedia dirinci atas auditor lapangan yang akan ditugaskan melaksanakan auditor on-site. Jumlah auditor yang harus melaksanakan pemantauan, tenaga auditor yang dicadangkan untuk tugas-tugas khusus. Jumlah satuan kerja yang diperhitungkan untuk diaudit berisikan profil risiko satuan kerja cabang dan profil risiko satuan kerja fungsional di kantor pusat. Informasi perencanaan audit berbasis risiko. Data audit tahunan sebelumnya, data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Informasi perencanaan audit berbasis risiko. Jumlah hari kerja selama 1 tahun. Contoh perhitungan, jumlah hari dalam tahun 2004 sama dengan 365 hari. Hari Sabtu dan Minggu sama dengan kurang dari 104 hari. Hari libur yang jatuh pada hari kerja sama dengan kurang 8 hari. Cuti pegawai 12 hari kerja sama dengan kurang dari 12 hari. Pendidikan tiap tahun 50% auditor 12 hari sama dengan kurang dari 6 hari. Absen karena sakit 3 hari atau pegawai sama dengan kurang dari 3 hari. Jumlah hari untuk audit dalam tahun 2004 sama dengan 232 hari. Audit ranting cabang-cabang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pujawati, NIM 171604x9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pekerjaan di lapangan. Pekerjaan di lapangan terbagi jadi 4. Yang pertama, mengingatkan audit akan tugas dan wewenang dari SKAI dengan menunjuk audit charter dan meminta audit agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada tim audit. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan atau audit rutin atau audit khusus. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Yang keempat, nama dan susunan tim audit atau ketua dan anggota. Untuk standar pekerjaan audit, yaitu yang pertama, untuk standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih, memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Untuk standar pekerjaan lapangan, yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Untuk standar pelaporan, yang pertama, pelaporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus penilaian terhadap struktur pengendalian internal. Secara umum diketahui bahwa fungsi manajemen dimulai dengan perencanaan dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian. Di antara keduanya terjadilah pelaksanaan atau actuating, dan fungsi ini dapat pula dipecah lagi jadi organizing, staffing, dan directing. Sekian presentasi dari saya, akan dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia, NIM 1716000210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang penguji terhadap transaksi. Secara singkat, metode pemilihan sampel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Seleksi sampel terarah, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat auditor. Sampling block, yaitu seleksi beberapa unsur secara berurutan. Sekali unsur pertama dalam blok dipilih, unsur sisa dari blok tersebut terpilih secara otomatis. Kemudian seleksi sembarang, yaitu bila mana auditor mengamati suatu populasi dan memilih unsur untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber atau karakteristik lain yang membedakan, auditor berupaya menyeleksi tanpa memihak. Kemudian sampel acak sederhana, sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur dalam populasi yang memiliki kesepakatan sama untuk menjadi sampel. Kemudian seleksi sampel sistematis. Di sini auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Kemudian yang terakhir yaitu seleksi probabilitas yang proporsional dengan ukuran, yaitu memilih sampel dengan tekanan pada item populasi yang memiliki jumlah tercatat terbesar. Selanjutnya yaitu pengambilan sampling berdasarkan resiko inherent. Resiko yang tinggi yang diidentifikasi dari kelemahan dalam pengendalian intern, volume transaksi yang tinggi, frekuensi yang juga tinggi harus menjadi pertimbangan dalam melakukan sampling. Untuk sebelah kanan di sini ada kolom yaitu jenis transaksi dan teknik sampling. Ada 22 jenis transaksi dan ada 3 jenis teknik sampling, yaitu block sampling, sampling terarah, dan pemeriksa seluruhnya. Berikutnya yaitu pengambilan sampling berdasarkan risiko inherent. Teknik sampling untuk surat berharga. Di sini ada 7 jenis surat berharga, yaitu yang pertama sertifikat Bank Indonesia, kemudian surat utang negara, wesel yang di-endorse bank lain, promise of note yang di-endorse bank, commercial papers, obligasi dan obligasi rekap, dan lain-lain surat berharga. Untuk teknik samplingnya sama semua, yaitu sampling terarah. Kemudian ada teknik sampling untuk kewajiban kontingensi. Di sini ada 5 tujuan penerbitan. Yang pertama yaitu sebagai jaminan pemberian kredit, yang kedua jaminan tender, yang ketiga jaminan transaksi perdagangan, yang keempat jaminan perdagangan barang atau jasa, dan yang kelima yaitu penanggungan pelunasan atau obligasi. Untuk teknik samplingnya dari tujuan penerbitan 1 sampai 4 menggunakan sampling terarah, dan untuk yang kelima menggunakan sampling terarah atau PPSU. Kemudian di sini ada pengajuan terhadap saldo. Untuk pengajuan terinci atas saldo lain digunakan beberapa metode sampling sebagai berikut. Yang pertama, sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Yang kedua, sampling terstratifikasi. Hampir sama dengan penguji terinci atas transaksi. Pengujian terinci atas saldo dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap hal-hal tersebut. Ada 5, yaitu yang pertama, saldo rekening yang dicantumkan dalam laporan benar adanya, buku saldo fiktif. Yang kedua yaitu saldo tersebut tercatat secara benar. Yang ketiga, saldo tersebut diakui khusus untuk rekening PH3 oleh yang berkepentingan. Yang keempat yaitu pelaporan dan pengungkapan atas saldo tersebut digunakan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu saldo berasal dari pengelompokan.
Kemudian, administrasi serta dokumentasi temuan audit working papers. Temuan yang berisikan aspek bertambahnya resiko bank, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan serta pemborosan atau inefisiensi dalam pelaksanaan. Sekurang-kurangnya harus menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Ada 3, adanya area yang beresiko tinggi dengan penjelasan apa yang menjadi penyebabnya, yaitu orang, sistem atau proses atau sebab dari luar. Yang kedua, adanya penyimpangan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku yang membahayakan atau dapat merugikan bank. Dan yang terakhir yaitu adanya inefisiensi dalam pelaksanaan yang juga berujung pada kerugian bank. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnawati dengan NIM 171600145. Di sini saya melanjutkan untuk presentasi sebelumnya. Di sini ada administrasi serta dokumentasi temuan audit working paper. Fakta-fakta tersebut dapat saling berhubungan atau berdiri sendiri-sendiri. Namun dalam pengungkapan harus menitik beratkan pada resiko yang dapat terjadi dan merugikan bank. Keadaan yang seharusnya terjadi, yang pertama, risiko dalam batas yang sudah disepakati dan dalam batas limit tertentu yang diizinkan. Untuk yang kedua, pelaksanaan yang menyimpang dalam ketentuan atau peraturan yang berlaku harus diproses secara khusus dengan persetujuan pejabat dan berkompeten, umumnya direksi bank. Untuk yang ketiga, inefisiensi terjadi dari penyimpangan terhadap standar, budget, patokan, atau target yang sudah ditetapkan penyebab terjadinya penyimpangan. Untuk resiko kredit terjadi karena counterparty when prestasi. Resiko operasional terjadi karena kelemahan proses, sistem, orang, atau sebab dari luar. Untuk B, penyimpangan dari ketentuan peraturan atau peraturan berlaku dapat disebabkan yang pertama adanya fraud, gejala fraud. Yang kedua adanya tekanan. Working papers WP. SKAI harus mendokumentasikan working paper dengan lengkap dan jelas. WP dapat berupa kertas, disket, pita mengetik, film, atau media lainnya. Untuk fungsinya, pendukung laporan audit juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Melalui pemeriksaan WP dari auditor, supervisor audit menilai pekerjaan auditor dan sekaligus memberikan bimbingan terhadap auditor yang bersangkutan. Untuk penyusunan dan dokumentasi, yang pertama harus rapi, sistematis penyimpanan WP, dan berikut hal-hal khusus yang harus diperhatikan, yaitu dalam pelaksanaan penyimpanan arsip WP, yaitu yang pertama izin menggunakan WP, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga penyimpanan. Untuk slide selanjutnya, penyusunan laporan audit, standar pelaporan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. SPFAIB berikut pengelompokan dalam buku. Sifat laporan, yang pertama laporan harus tertulis, yang kedua laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, yang ketiga laporan harus objektif, yang keempat harus konstruktif, yang kelima laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, yang keenam laporan harus dituangkan secara sistematis. Cakupan materi laporan, yang pertama laporan harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, laporan harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, laporan harus memberikan kesimpulan. Yang keempat, laporan membuat rekomendasi auditor. Untuk slide selanjutnya yaitu penyusunan laporan audit. Di sini tanggung jawab laporan audit, yang pertama laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan kepala SKAI, yang kedua laporan harus didukung kertas kerja yang memadai, yang ketiga diberikan kesempatan kepada auditor untuk menyampaikan tanggapan. Juga ada proses penyusunan laporan, yang pertama temuan audit yang dilaporkan harus dikomplikasikan dan dianalisis. Yang kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan kepada audit. Yang ketiga, temuan audit didiskusikan dengan audit. Yang keempat, laporan harus direview oleh kepala SKAI.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.